Tuan Guru yang saya hormati. Selanjutnya, mari kita sambut yang akan membahas terkait dengan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama yang akan disampaikan oleh Salwa Fadilah, Naila Putri, dan Reza Rahmat dengan nomor urut 3. Please welcome, kasih applause. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwati, tatamasya ilal barzah wala tansa ihmilu arifat, idza kuntum umat Muhammad ajibus salami bin nasyar. Pak Jamal jualan tomat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqal lisanil mahrum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khadimi lima sabaqa wan nasir. alhaqqu bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi yang agung lagi bijaksana, Nabi yang makruf lagi mulia, Nabi yang sabar lagi setia, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Dail Khairat Ustadz Haji Abdul Syakur STHI MAG, dan yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Dail Khairat Miss Dedek Nur Hayati SPD, dan Dewan Guru yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Hadirin calon penghuni surga, kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki khasanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Namun dengan adanya perbedaan tersebut bukan menjadi penyebab negara kita menjadi negara yang terpecah belah. Akan tetapi dengan adanya perbedaan tersebut justru menjadikan negara kita negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas dasar ini, maka tergugurlah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama. Ada yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah ke-109 yang diturunkan di kota Mekah, yang berjumlah 6 ayat, yakni surah Al-Kafirun yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. I take refuge in Allah from temptation of cursed devil. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Say, hey people who are infidels, I won't worship what you worship, and you are not a worshipper of the God I worship. And I never was a worshipper of what you worship, and you never have been a worshipper of the God I worship. For you, your religion, and for me, my religion, the most righteous God with all his word. Hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 272 yang dimana ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar memberitahu kepada orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah jauh perbedaannya, yakni Tuhan yang mereka sembah mempunyai anak atau menyerupai suatu bentuk. Akan tetapi Allah, Tuhan yang Rasul sembah, tiada tandingannya, tiada sekutu baginya, dan tidak pula memiliki anak dan istri. Ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang Allah, menambahkan pertanyaan kepada orang kafir bahwa mereka tidak menyembah Allah karena sifat-sifatnya berlainan dengan apa yang mereka sembah dan ketidaksamaan peribadahan keduanya. Ayat 5 dan 6 menjelaskan tentang tidak mungkin ada persamaan antara sifat Allah dengan Tuhannya orang kafir. Maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah, dan tidak ada tukar menukar dengan pengikut agama lain dalam hal kepribadian kepada Tuhan. Inilah jalan terbaik dalam toleransi antar umat beragama. Dari uraian yang telah kita sampaikan tadi, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya sadar dengan adanya toleransi antara perbedaan, sebagaimana pemuda generasi 1 abad silam yang telah berhasil mengikrarkan diri dalam momentum Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari pemuda, kita bersatu padu dalam mencintai tanah air kita. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia Jaya. Dengan adanya toleransi tersebut, maka Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, Hebat, bermartabat, dan maju. Demikianlah syarahan yang telah kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. agar kita selalu bersama dan hidup dengan damai sentosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan juga dewan guru yang saya hormati dan peserta didik yang saya sayangi. Ya, nomor urut keempat
yang akan membicarakan terkait dengan ketakwaan yang insya Allah akan disampaikan oleh Muhammad Nurfadli, Nea, Rara, dan Wirda. Please welcome. Kasih aplaus untuk nomor urut keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat. Salawat bertangkaian salam keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan tentang apa itu takwa. Takwa yang berarti mematuhi perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan menarik perhatian mereka untuk takut pada hari kiamat, yaitu hari yang sangat dahsyat. Pada saat itu setiap orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan menjanjikan pahala kepada mereka atas ketakwaannya dan mengingatkan mereka dari siksaan yang membuat mereka takut kepadanya dengan nasihat-nasihat dan hal-hal menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum billahi Sadaqallahul azim. aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, takwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam hati Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Seperti contoh ketakwaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah berdusta, dan Nabi Ibrahim tidak pernah meminta ampunan kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. memiliki keteguhan hati dan kesabaran tinggi ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beralih dari pemaparan bukti-bukti keesaan dan kekuasaannya, Allah dalam ayat ini
manusia untuk bertakwa kepadanya dan takut akan datangnya hari kiamat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu, menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang telah memberikanmu rezeki. Manusia hendaklah takut pada hari di mana terjadi malapetaka yang dahsyat. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari malapetaka itu. Pada waktu itu, seorang ayah tidak kuasa menolong anaknya. Begitu pula seorang anak tidak dapat menolong ayahnya. Sungguh, hari kebangkitan, pahala, dan siksa yang merupakan janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan keindahannya, sehingga kamu melupakan kehidupan akhirat. Dan janganlah sampai kamu terperdaya oleh penipu yang salah dalam memahami Allah, seakan dia membiarkan mereka sesat dengan tidak menurunkannya azab, padahal turunnya azab hanya ditunda sesaat. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Karena kalian berada di sebuah zaman di mana sikap warak semakin luntur dan kekusukan semakin sedikit. Hadis riwayat Abad bin Abad. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.